Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Habib Haidar Hasan Al-Mahid. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan khaswatan li ummati sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ja'alana wa iyyakum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Segala puji puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan, memberikan segala bentuk nikmat, segala macam pemberian yang tak terhitung jumlahnya, sesuai firman-Nya Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sadaqallahul azim. Jika seseorang ingin menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, maka niscaya tak terhitung banyaknya pemberian Allah dan nikmatnya. Salawat dan salam yang tak kalah pentingnya senantiasa kita kirimkan, kita perbanyak bersalawat kepada Nabi kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat adalah salah satu perintah kewajiban dari Allah, satu-satu perintah dari Allah yang Allah sendiri bersalawat kepada Nabi sebelum memerintahkan hamba-hambanya yang beriman. Salawat yang mana seseorang berbuat baik, bahkan solat 5 waktu kita, jika seseorang melupakan bersolawat kepada nabinya di tasyahud terakhirnya, maka solatnya belum diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Pada kesempatan waktu yang mulia ini, kami ingin menyampaikan daripada ceramah yang singkat kuliah subuh yang berjudul Ramadan sebagai madrasah atau sekolah pembinaan diri atau pensucian diri di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa, yang mana puasa itu dari dulu kata Allah daripada manfaat menjadikan seseorang menjadi manusia yang bertakwa. Puasa dari dulu fungsinya untuk menjadikan seseorang menjadi manusia yang bertakwa. Dari zamannya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi puasa Ramadan belum pernah diwajibkan sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam diwajibkan kepada mereka puasa 3 hari setiap bulannya.
3 hari setiap bulan wajib berpuasa. Itu syariat puasa nabi-nabi terdahulu. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam, kita punya kakek semua, dia khilaf, lupa larangannya Allah untuk memakan buah yang namanya buah khuldi. Tetapi dia digoda oleh iblis, oleh syaitan. Akhirnya dia khilaf, lupa. Dia memakan buah yang dilarang oleh Allah sedang dalam keadaan lupa. Lupa berarti bukan termasuk dosa, tetapi khilaf. Karena Nabi dan Rasul ma'sum dari dosa. Di dalam ilmu tauhid, yang namanya Nabi dan Rasul itu dijaga oleh Allah dari dosa. Berarti Nabi Adam tidak melakukan dosa karena dia memakan buah yang dilarang dalam keadaan lupa. Tetapi yang namanya makanan yang diharamkan oleh Allah sudah terlanjur masuk di dalam rongga tubuhnya Nabi Adam, kakek kita semua. Ketika sudah terlanjur, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dari surga. Padahal beliau tidak berbuat dosa, dia melakukan dalam keadaan lupa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi Adam berpuasa 30 hari. Untuk apa itu? Diwajibkan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa agar mensucikan rongga badannya, darah dagingnya dari makanan yang sudah tercampur dengan makanan yang haram. Buah, buah khuldi bukan seluruhnya, bukan satu buah yang dia makan, cuma sebagian. Ulama mengatakan 1/10 dari buah itu, bukan semuanya dimakan, cuma sedikit dicicipi. Tetapi yang namanya makanan yang haram, yang diharamkan oleh Allah, sudah bercampur dengan darah daging seseorang manusia. Caranya mensucikan darah daging kita yang sudah pernah masuk sebelum Ramadan. Pernah ada makanan yang diberikan hadiah dari penghasilan yang haram atau syubhat. 30 hari berpuasa termasuk manfaatnya mensucikan darah daging kita dari makanan yang haram atau syubhat yang pernah masuk di dalam rongga tubuh kita. Tazkiyatul ajsad, para ulama mengatakan pensucian jasad, rongga badan, darah daging dari makanan-makanan yang pernah masuk bercampur dengan darah daging kita dari makanan yang haram, sengaja atau tidak sengaja, lupa atau dalam keadaan ingat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq, beliau pernah diberikan hadiah kurma, dan kebiasaannya beliau setiap menerima hadiah atau makanan dari orang lain, dia pasti bertanya, majikanmu kerjaannya apa? Kalau majikannya jelas penghasilan yang halal, baru makanannya dinikmati. Tetapi suatu hari Sayyidina Abu Bakar lupa bertanya kepada seorang budak yang mengantarkan makanan kurma. Akhirnya beliau sudah membaca bismillah, sudah menikmati 3 kurma atau 5 kurma, baru dia ingat, kenapa saya tidak bertanya dulu. Dipanggil itu budak atau pembantu dari majikan yang mengantarkan kurma, ditanya, majikanmu kerjaannya apa? Ternyata majikannya pekerjaannya yang tidak jelas atau halalnya penghasilannya. Sayyidina Abu Bakar spontan memasukkan tangannya, jarinya ke kerongkongannya, memaksa kurma itu dimuntahkan keluar. Kurang lebih 2 jam. Kalau kita mungkin, kalau sudah bertanya sama seseorang yang begini, kira-kira kita mau 2 jam mengeluarkan makanan yang sudah terlanjur masuk untuk dimuntahkan kembali? Karena penghasilan yang memberikan hadiah makanan itu tidak jelas halalnya atau syubhatnya. Kurang lebih 2 jam Sayyidina Abu Bakar memaksa kurma itu keluar kembali dimuntahkan.
Satu kali beliau muntah belum satu butir atau korma yang sudah dia telan. Setelah 10 menit korma yang kedua, setelah 1 jam korma yang ketiga, baru 2 jam baru 5 korma yang sudah dimuntahkan semua. Inilah salah satu hikmah puasa yang kita lakukan setiap hari selama bulan Ramadan. Mensucikan diri, membersihkan darah daging kita atau anggota badan kita dari makanan-makanan yang pernah kita nikmati, yang mungkin itu hadiah pemberian dari orang lain, yang mana orang lain itu penghasilannya dari penghasilan yang syubhat, tidak jelas haramnya atau halalnya, apalagi sudah jelas dia penghasilan yang haram. Dan hikmah yang kedua yang dikatakan oleh para ulama, kenapa kita disyariatkan daripada puasa Ramadan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena di bulan Ramadan yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung jumlahnya sedikit. Ayyaman ma'dudat itu artinya terhitung sedikit. Bulan puasa 29 hari atau 28, paling banyak 30 hari. Sedangkan biasanya kita dengarkan ada pesantren kilat 40 hari. Tetapi Allah menetapkan 30 hari atau 29 hari pesantren kilat setiap tahun. Allah kirim bulan Ramadan. Ada yang bertanya, mana formulirnya? Saya mau isi pendaftaran pesantren kilat Ramadan. Para ulama menjawab bahwa formulirnya itu ada dalam hati. Kalau seseorang umatnya Nabi yang ingin memasuki pesantren kilat Ramadan, itu ada getaran dalam hati, bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau ada getaran dalam hati, semangat dan bahagia, berarti diri kita sudah terdaftar di dalam pesantren kilat Ramadan yang Allah utus setiap tahun sekali. Madrasatul Ramadaniyah, itu yang disebut oleh para ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ya, ahli fiqhul Islam. Siapa yang menginginkan untuk berhijrah di dalam dirinya yang lebih baik, maka dia memasuki dalam pesantren Ramadan, pesantren kilat yang terhitung jumlahnya sedikit. Adapun program daripada metode pesantren Ramadan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya itu sudah tersusun rapi, dan hikmah dan manfaatnya termasuk daripada tadi pensucian daripada anggota badan kita daripada makanan-makanan yang pernah kita nikmati selama 11 bulan sebelum Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana ana naim fa idza rajulani ya'khudhu bi iftayya qabdan min iftayhi an yas'ida jabala wa'ran faqala is'ad qultu la utiquh qala sanasthiluhu ila dhalik ya Rasulullah. Nabi mengatakan di bulan Ramadan pernah suatu ketika di malam hari saya sedang tidur, kata Rasulullah, tiba-tiba ada 2 orang yang mana 2 manusia ini dari malaikat menyerupai manusia, 2 manusia yang hakikatnya malaikatnya Allah membangunkan saya. Tiba-tiba dia membangunkan saya dan menuntun saya untuk mendatangi satu gunung di Mekah.
ketika saya ingin naik satu gunung, ditunjuk dua malaikat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, silakan naik gunung ini." Nabi menjawab, "Saya tidak mampu, terlalu tinggi ini gunung." Katanya dua malaikat ini, "Kami akan menuntun engkau, mengangkat engkau ya Rasulullah." Nabi akhirnya diangkat dua tangannya oleh dua malaikat sampai di atas gunung. Tiba-tiba dia sampai di atas gunung, Nabi melihat umatnya sebagian sedang disiksa. Seakan-akan dia pandangannya sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikatnya Allah, manhum? Siapa mereka?" Dua malaikat ini menjawab, "Ya, merekalah yang berpuasa dan buka puasa belum masuk waktunya. La tahillu iftarihim." Sebelum masuk waktunya, belum azan, belum masuk waktunya, mereka sudah buka puasa. Mereka akhirnya berpuasa bukan mendapat pahala dari Allah, tetapi mendapat siksaan, balasan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau buka puasa jangan melihat masjid yang paling cepat. Paling tidak kita membatalkan puasa atau buka puasa yang tengah-tengah. Itu namanya hati-hati. Karena sebagian apalagi zaman ini azan atau mengumandangkan azan belum masuk waktunya. Akhirnya orang mengambil ini yang paling cepat, kita buka puasa padahal belum masuk waktunya. Ini peringatan dari Allah dan Rasulnya. Sebagian orang berpuasa, puasanya bukan mendapat pahala, tetapi kebalikannya mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah puasa, agar kita imtithalan lil amr, patuh daripada waktu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, waktu membatalkan puasa atau buka puasa yang sudah ditentukan. Hikmah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana kita berhati-hati di dalam menjalankan ibadah perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang subuh yang dirahmati oleh Allah, ada sedikit satu oleh-oleh yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ba'da fi salati sunnati qabliyati subhi raka'ataini yaqra'u ba'da suratul Fatihah alam wa alam salima minal alam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang sholat sunnah sebelum sholat subuh qabliyah dan dia membaca surat alam dan surat alam yang kedua permulaannya. Yang pertama alam nasrah laka sadrak, yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cuma dua ini surat yang permulaannya alam. Katanya Nabi, siapa yang membaca surat itu rakaat pertama dari qabliyah subuh setelah surat Al-Fatihah dan rakaat kedua alam tara kaifah, maka dia diselamatkan, dijamin oleh Allah dari disembuhkan dari segala penyakitnya. Karena artinya alam, maka dia diselamatkan oleh Allah dari alam. Alam itu penyakit. Bahasa Arab alam artinya seluruh penyakit, seluruh rasa sakit. Sakitnya asam urat, sakitnya badan, kepala, semua. Dan kalau kita lupa membaca itu surat alam 2 itu, maka penyakitnya masih belum sembuh. Kadang kita lupa. Qabliyah kita baca sembarang surah apa saja, tetapi Nabi mengatakan itu 2 alam akan menyembuhkan penyakit, semua rasa sakit. Ini oleh-oleh satu. Kalau mau sembuh tanpa minum obat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah. Dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam
yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrun azimun mubarak. Nabi berkata di permulaan sebelum Ramadan, satu hari sebelum Ramadan, wahai umatku, kalian didatangi oleh bulan yang agung yang dipenuhi oleh Allah keberkahan. Jadi Nabi diwahyukan untuk menyampaikan bahwa bulan Ramadan bulan yang agung besar, bukan bulan biasa. Dan siapa yang mengagungkan yang Allah agungkan, maka dia dimuliakan oleh Allah. Siapa saja yang menganggap bulan Ramadan bulan biasa saja, maka Allah biasakan dia. Ya, dia tidak dimuliakan oleh Allah, tidak dimudahkan urusannya dan lain sebagainya. Setiap Ramadan datang, tanpa kita rasakan Ramadan datang lagi. Selesai Ramadan, tanpa umur berjalan dengan cepat, tiba-tiba Ramadan kembali lagi. Tetapi apakah ada perubahan di dalam diri kita? Apakah Ramadan sudah merubah diri kita? Sudah membersihkan diri kita atau tidak? Itu tergantung diri kita masing-masing. Siapa yang menginginkan merubah, berhijrah di dalam dirinya, maka dia memanfaatkan waktu-waktu Ramadan. Raka'atun fihi khairun min alfi rak'ah. Satu rakaat di bulan Ramadan itu dihitung oleh Allah lebih banyak daripada 1000 rakaat di luar Ramadan. Jadi kita melakukan satu rakaat sunnah salat tarawih, satu rakaat, apalagi 8 rakaat, itu dihitung 8 kali 1000. 8 rakaat salat tarawih dikali 1000. Itu paling sedikit ditulis orang yang tidak ada khusyuknya, mungkin tidak ada ikhlasnya, mengingat yang lain, tidak mengingat Allah kecuali sedikit dalam salatnya, sudah dihitung 1000 kali 1000. Apalagi orang yang salat yang khusyuk, yang ikhlas, ditambah lagi berlipat kali ganda lagi. Itu khusus di bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan, cuma di Madrasatul Ramadaniyah, di pesantren kilatnya Allah dan Rasulnya setiap tahun sekali. Apakah kita termasuk merindukan Ramadan? Maka Ramadan merindukan kita juga. Apakah kita mencintai Ramadan? Maka Ramadan akan merindukan kita setiap tahun. Orang yang dirindukan oleh Ramadan, setelah panjang umur, dia meninggal di bulan Ramadan. Tetapi kalau orang-orang yang tidak merindukan Ramadan, dia tidak akan bertemu Ramadan lagi tahun depan. Akan dimatikan oleh Allah sebelum Ramadan tiba. Orang-orang yang menganggap Ramadan itu biasa, mereka tidak akan bertemu Ramadan tahun depan. Itu yang dikatakan oleh para ulama yang mengamalkan daripada sunnah dan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada metode ikhtilaf antara kita salat berkunut atau membaca bismillah dengan jelas, keras atau pelan, itu seperti kita masuk ke masjid pakai kaos kaki atau tidak wajib. Tidak dipermasalahkan di dalam metode menjalankan, mensucikan, mentarbiyah diri di bulan Ramadan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ketika bersilaturahim mendatangi tempatnya Al-Imam Hanafi radhiyallahu anhu, dua imam mazhab, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i berpendapat kunut itu sunnah, sangat disunnahkan. Datang ke tempatnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i berakhlak, punya adab, tidak berkunut, diperintahkan untuk jadi imam di tempatnya, di pesantrennya Imam Hanafi, imam mazhab. Imam Syafi'i menjadi imam, diperintahkan oleh yang punya rumah
Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak berkunut karena menghormati sahibul bait. Ya, menghormati pendapat orang lain. Tidak menyalahkan. Imam Hanafi mengatakan bahwa kami menghormati engkau dan engkau menghormati kami. Begitu yang terjadi di zaman dahulu, para ulama saling menghormati, saling menghormati pendapat satu sama lain. Imam Syafi'i bermakmum dengan Imam Hanafi, ya, dia tidak berkunut karena imamnya tidak berkunut. Di dalam hukum fikih kita makmum kepada orang yang tidak berkunut, haram makmumnya berkunut. Kalau makmum berkunut, imamnya tidak berkunut, makmumnya tidak sah salatnya. Itu tarekat fikih Islam. Ya, kita memaksakan diri kita kunut, imamnya tidak kunut, jangan makmum dengan orang yang berkunut agar salatmu sah. Itu hukum fikih. Dan sebaliknya, kalau imamnya berkunut, makmumnya tidak mau kunut, batal salatnya makmum. Karena dia makmum dengan imam yang berkunut. Inilah daripada rukun-rukun bermakmum. Ada hukumnya di dalam Islam. Kalau kita bermakmum, kita menjadi imam, seperti imamnya, ya, menjelaskan atau mengeraskan bismillah atau tidak mengeraskan, itu pendapat. Imam Hanafi tidak mengeraskan, Imam Syafi'i mengeraskan. Kita saling menghormati, ya, dan itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbedaan pendapat di dalam beribadah untuk meraih mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam fadilah, man shalla subha fi jamaah thumma jalasa yadhkurullah. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk, ya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik itu dia membaca Al-Quran, mendengarkan ilmu agama, bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, isyraq. Falahu ajru hajja wa umrah tamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, membaca Al-Quran, bersolawat, atau mengaji Al-Quran dan lain sebagainya sampai matahari terbit, maka setelah itu dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka dia mendapat pahalanya orang yang pergi haji dan umrah sempurna. Nabi mengulangi 3 kali. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang mabrur. Kita duduk mendengarkan ilmu agama karena mengingat Allah, syariatnya Allah dan Rasulnya sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, salat isyraq. Kita pulang mendapat pahala haji dan umrah. Tetapi para ulama mengatakan tidak menjatuhkan kewajiban pergi haji dan umrah seumur hidup 1 kali. Pahala kita dapat, tapi tidak menggugurkan kewajiban bagi orang yang mampu pergi haji dan umrah 1 kali seumur hidup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan dikatakan wa sadaqatun fihi khairun min alfi sadaqah. 1 sedekah itu dilipat gandakan lebih banyak daripada 1000 kali bersedekah di luar Ramadan. Kita bersedekah 1000 rupiah di bulan Ramadan, ya, itu seperti kita bersedekah di luar Ramadan dikali 1000 rupiah. 1000 kali 1000.
Setelah lebaran 1000 kita bersedekah tetap 1000 saja. Kita bersedekah di bulan Ramadan sedikit dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbihun fihi khairu min alfi tasbiha. Satu kali kita berzikir, bertasbih itu seperti 1000 kali kita bertasbih di luar Ramadan. Cuma di bulan Ramadan Allah lipat gandakan tasbih zikir kita, baca Al-Quran kita. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha yaqul man syagalahu bitilawatil Quran summa sa'alani a'taituhu afdal ma u'tiyas sa'ilin. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Nabi berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis kursi. Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa yang disibukkan membaca Al-Quran, kemudian setelah dia membaca Al-Quran, semampu dia meminta, berdoa kepada saya, kepada Allah, meminta apa yang dia mohon, ya berarti permohonannya bisa dikatakan sedikit, maka saya Allah memberikan apa yang dia minta lebih banyak daripada orang yang sibuk berdoa setiap hari. Ini perbandingannya orang yang selalu membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran, yang sibuk berdoa. Orang yang sibuk berdoa meminta kepada Allah itu bagus sekali, tetapi perbandingannya orang yang selalu baca Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, lebih banyak diberikan oleh Allah daripada orang yang banyak minta berdoa, minta harta, minta panjang umur, minta punya istri, anak yang soleh, solehah. Banyak permintaannya, semua diminta sama Allah 24 jam atau 12 jam. Orang yang selalu membaca Al-Quran diberikan oleh Allah lebih banyak. Itu katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi. Perbandingan dua-duanya baik. Orang yang selalu berdoa, memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah, itu baik, ya, tetapi perbandingannya lebih baik orang yang diberikan pemberian oleh Allah, ya, dilihat dari hatinya, harapannya tanpa dia minta, Allah berikan apa yang dia harapkan. Yang gemar membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jamaah kana fi dhimmatillah. Siapa yang selalu salat subuh berjamaah, ya, maka dia masuk di dalam tanggungannya Allah, penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Dia dijaga pada hari itu sampai subuh besok. Dijaga daripada segala kezaliman, kecelakaan, ya, atau penipuan dan lain sebagainya. Itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang subuh yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati. Allah memberikan umatku di bulan Ramadan khamsun lam yu'tihillahu nabiyyun qabli. Allah memberikan di bulan Ramadan pemberian yang besar, yang khusus. 5 pemberian yang tidak pernah Allah berikan nabi atau umat sebelum saya. Jadi ini pemberian khusus umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi kita, tidak pernah Allah berikan ini pemberian sebelum zaman saya. Pertama, Allah memberikan, kata Rasulullah, innallaha nazara li ummati fi Ramadan wa man nazara ilaihi lam yu'adzib ba'dahu abada. Sesungguhnya Allah jika datang malam-malam Ramadan memandang dengan pandangan kasih sayang rahmatnya Allah, dan siapa yang mendapatkan pandangannya Allah, satu pandangannya Allah di bulan Ramadan, maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Dia akan bahagia selama-lamanya.
tidak akan mendapatkan cobaan ujian kehidupan di dunia, di alam barzah, di padang mahsyar, dapat naungan dari Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah tanpa hisab. Itu khusus di bulan Ramadan. Yang kedua kata Rasulullah, fa innallaha amara malaikatahu an yastaghfiru an yad'u li ummati Muhammad as-saimina fi Ramadan. Sesungguhnya Allah memerintahkan para malaikat, jumlahnya bukan cuma ribuan, bukan cuma miliaran, tetapi cuma Allah yang tahu banyaknya, diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan untuk meminta ampunkan bagi umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Meminta ampunkan, mendoakan. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampunilah mereka yang berpuasa di Ramadan, rahmatilah mereka, kabulkanlah doa-doa permohonan mereka ya Allah yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini doa-doanya para malaikat. Sedangkan satu malaikat berdoa mendoakan kita, itu mustajab. Karena malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah dan meninggalkan perintah Allah. Yang ketiga kata Nabi, innallaha yaj'alu rihas shaim fi Ramadan atyabu indallahi min rihil misik. Sesungguhnya Allah menjadikan bau mulutnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, itu lebih harum daripada wanginya parfum misik dalam surganya Allah. Jadi bau mulutnya orang berpuasa di bulan Ramadan yang mungkin zahirnya tidak enak, tetapi di sisi Allah itu dijadikan, ya, wanginya parfum misik dalam surganya Allah. Jadi kalau di siang hari kalau bau mulut kita tidak enak, jangan dihilangkan, jangan sikat gigi, jangan pakai odol, ya, karena itu akan mengurangi pahala derajat pahala puasa kita di sisi Allah. Yang keempat kata Nabi, fa innallaha yaqulu yunadi li jannatahu ista'iddi li ibadi as-salihina al-mu'minina as-saimina fi Ramadan yusiku an yuwaddi'a bunyanahu ila ay yarji'u ila karamati jannatihi. Sesungguhnya Allah kata Nabi di bulan Ramadan berfirman, menyeru, memanggil surganya, surga yang sangat indah yang tidak pernah terlihat oleh mata. Surganya Allah yang Allah ciptakan tidak pernah terdengar oleh telinga kata Nabi, tidak pernah terlintas oleh hati khayalan manusia. Keindahannya surga. Allah memerintahkan surga setiap malam Ramadan. Wahai surgaku, kata Allah, persiapkan dirimu, perbaharui dirimu, percantik dirimu, tambahkan pelayanmu, bidadarimu, ya, karena hamba-hambaku yang beriman kepada saya berpuasa di bulan Ramadan. Sebagian mereka ingin mengucapkan perpisahan kepada rumah-rumah mereka di dunia, keluarga mereka di dunia. Mereka ingin kembali kepada penciptanya Allah, dan engkau dan kamu wahai surgaku sebagai tempat mereka. Ini setiap Ramadan surganya diperbaharui. Kalau mau lebaran dicat rumah kita, dicat kembali, ya, diganti warnanya rumah atau dibersihkan. Nah, ini Allah setiap Ramadan mempercantik surganya, ditambah, diluaskan surganya untuk hambanya yang berpuasa beriman di bulan Ramadan. Akhirnya bidadari mempersiapkan dirinya, mempercantik dirinya setiap Ramadan, karena ada sebagian hambanya ingin, ya, kembali kepada Allah dan memasuki surganya. Yang terakhir kata Rasulullah, pemberian yang tidak pernah Allah berikan umat atau nabi sebelum nabi kita. Apa kata Rasulullah? Fa innallaha yu'ti thawabas shaim man fattara shaiman fi Ramadan. Sesungguhnya Allah memberikan pahala puasa Ramadan setiap hari, tambahan pahala puasa Ramadan bagi orang yang selalu memberikan buka puasa makanan kepada orang lain. Ya,
Misalnya saya besok menyumbang di masjid ini makanan untuk buka puasa 20 orang. Berarti besok pahala puasa Ramadan saya 21 hari Ramadan. Karena yang satu diri saya sendiri. Jadi pahala yang saya dapat besok 21 puasa Ramadan. Bukan satu. Karena saya memberikan buka puasa kepada orang lain 20. Yang satu diri saya sendiri, berarti pahala puasa Ramadan besok saya dapat 21 hari. Kalau saya memberikan buka puasa kepada orang lain 40 atau 30, berarti 31 pahala puasa Ramadan besok yang saya dapat. Itu maknanya. Sedangkan pahala yang kita dapat satu hari puasa Ramadan, Nabi menggambarkan dalam hadis sahihnya, man aftara yauman min Ramadan min ghairi udrin wala illah, ya lam yaqdihi siyamad dahar wa in sama. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Siapa yang sengaja membatalkan puasa Ramadannya satu hari tanpa uzur, tanpa halangan, dan dia rencana mengqadha di luar Ramadan 1 tahun 12 bulan, maka pahalanya yang dia qadha 12 bulan untuk membayar satu hari Ramadan belum sama pahalanya, belum sama, belum derajat. Lebih besar satu hari puasa Ramadan dibanding 12 bulan 1 tahun puasa di luar Ramadan. Puasa yang wajib di luar Ramadan atau yang sunnah, semuanya dikalahi oleh satu hari puasa Ramadan. Itu nilainya kata Nabi. Nah, ini orang yang memberi buka puasa kepada orang lain dapat pahala puasa Ramadan. Setiap satu yang diberikan buka puasa tanpa mengurangi pahala puasanya orang yang diberikan buka puasa. Saya diberikan buka puasa, apakah puasa saya berkurang pahalanya karena saya makan makanan dari orang lain? Tidak. Puasa saya sempurna walaupun saya menerima buka puasa dari orang lain, dan orang yang memberikan makanan buka puasa diberikan pahala tambahan puasa Ramadan satu hari satu orang. Itu lebih besar daripada puasa 1 tahun di luar Ramadan. Berarti kalau 20 orang setiap hari kita berikan buka puasa 20 orang, 20 kali 30 berarti sama dengan orang berpuasa bulan Ramadan 1 tahun. Kalau seandainya ada orang setiap hari memberikan buka puasa 30 orang, berarti 30 kali 30 sama dengan dia berpuasa bulan Ramadan ya lebih daripada 1 tahun. Itu kalau kita mau berkali-kali. Terakhir ya berita, mungkin kalau kita lihat berita di Madinah, di Mekah sekarang ya, coba lihat berita di Mekah, di halaman Masjidil Haram. Halamannya Masjidil Haram itu luas ya. Di situ setiap menjelang buka puasa, para dermawan menyiapkan hidangan buka puasa. Paling sedikit 50 para dermawan, semuanya lain-lain makanannya ya. Dan para dermawan ini memberikan lagi bayaran kepada 5 calo. 5 calo menarik orang yang lewat, yang banyak lewat untuk buka puasa di tempatnya masing-masing. Ditarik, kamu puasa, mau buka puasa 10 menit sebelum buka puasa, ditarik tangannya satu keluarga untuk duduk di tempat majikannya. Ini para calo. Majikannya memburu pahala per orang yang buka puasa di hidangannya, berarti 1 hari pahala puasa Ramadan. Ada lagi mata-matanya, dihitung setiap hari pakai tasbih, cek 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 cek. Nah, ini yang ditugaskan sama majikannya, berapa orang yang buka puasa di tempatnya. Di halaman Masjidil Haram paling sedikit setiap hari 50 hidangan, 50 majikan. Azan, ta'jil, setelah sholat maghrib makan makanan berat. Setelah itu dikasih berkatan pulang, ada amplopnya di dalam juga ya. Akhirnya orang-orang yang buka puasa ini dilihat amplopnya, yang mana yang diantara 50 yang paling besar, di situ setiap hari saya datang
yang paling besar. Nah ini calonnya melapor sama majikan, ini tergantung amplopnya. Hanya dinaikkan amplopnya lagi, masing-masing semua majikan dinaikkan tiap hari. Ya dilihat yang buka puasa, dihitung misalnya 70 orang manusia yang buka puasa. Kalau setiap hari cuma 20, calonnya diganti setiap hari. Kalau yang dilihat yang makan di tempatnya kurang semangat, calonnya diganti besok. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Para dermawan memburu orang yang buka puasa setiap hari yang paling banyak, ya, mendapatkan pahala lebih besar daripada 1 tahun setiap hari buka puasa di bulan Ramadan. Ya, makanya kita kalau di satu masjid, pengurus masjid bilang, oh besok haji ini yang memberikan buka puasa di Masjid Alauddin. Kalau satu orang yang memberikan buka puasa enak, yang buka puasa tidak memilih karena satu orang yang memberikan buka puasa. Kalau diumumkan 5 orang, nah ini 5 orang ini ada yang kuenya kurang enak, pasti yang buka puasa milih yang paling enak. Yang kuenya yang dimakan, yang pertama dia buka puasa, dia batalkan puasanya, itulah orang yang mendapatkan pahala 1 hari per orang puasa Ramadan. Ya, makanya kalau kita kasih buka puasa ke masjid, jangan pilih-pilih yang murah. Ya, makanan yang paling enak itu yang kita sumbangkan untuk masjid, agar makanan kita yang dipilih sama orang yang buka puasa. Minuman air yang paling enak, yang paling disuka oleh orang, oh dipilih air kita, air gelas kita. Nah itu orang yang meminum air minum kita yang kita sumbang, maka setiap orang kita pemiliknya yang menyumbang dapat pahala per orang 1 hari bulan Ramadan. Pertama yang dia batalkan, itulah orang yang meraih mendapatkan pahala per hari per orang di bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan taufik semangat sehingga kita mendapatkan lebih banyak, ya, pahala, derajat, kedudukan, tazkiyah, perubahan diri di tahun ini di bulan Ramadan lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Sedikit dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.